Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman ya, kegiatanku kali ini memang kegiatan setelah sholat taraweh. Karena kalau setelah sholat taraweh itu waktu yang paling santai ya. Kalau tidak tadarus ke musola, karena tadi si kecil bingung saja ngajak pulang dari musola dan dia tidak mau untuk tadarus, ya sudah saya mau bikin video saja, yaitu unboxing paket yang super besar. Menurutku ini adalah paket terbesarku untuk tahun ini, atau ya bukan tahun ini saja sih, kali inilah ya, sebelum lebaran. Ini adalah paket terbesarku, yaitu lemari dari bambu. Ini sudah wishlistku sudah lama banget ya teman-teman ya, hampir 1 tahun yang lalu saya pengen banget membeli lemari seperti ini, dan ternyata bisa terlaksana atau terwujud di tahun ini. Namanya juga menabung dulu ya teman-teman ya, saya kan perintis bukan pewaris, jadi ya harus dari sedikit-sedikit nabung 10.000, 5.000 ya, kalau ada sih 50.000, itu pun kalau ada ya teman-teman ya. Jadi saya bangga banget karena bisa mewujudkan wishlist, atau bisa kebeli lah ya, wishlistku ini bisa terwujud. Alhamdulillah banget ya teman-teman ya. Semoga teman-teman yang pengen banget mempunyai sesuatu hal atau sesuatu barang yang memang sudah menjadi wishlist lama banget, itu semoga segera tercapai ya teman-teman ya. Amin. Kita kan sama-sama mengamini saja ya. Kalau perintis ya seperti ini ya teman-teman ya, harus sedikit demi sedikit. Beda lagi kalau pewaris, gampang kalau pewaris ya teman-teman ya, tapi usahanya itu kurang greget lah ya. Apapun itu, kalau kita membeli sesuatu keinginan dengan uang sendiri dan upaya sendiri, itu rasanya bangga banget loh teman-teman. Rasanya itu kayak ya seneng lah ya. Siapa sih nggak seneng kalau kita bisa membeli sesuatu dengan jerih payah kita sendiri. Oke teman-teman, kembali ke video ya. Saya unboxing tadi itu ditemenin si kecil, dan ya biasa lah ya, kalau namanya dengan si kecil pasti ada aja yang diminta, dan itu ada saja yang dimainin lah ya, enggak apa-apa lah ya, seperti saya bisa mengunboxing dengan baik dan bisa merakitnya ya teman-teman ya. Ini dari paketannya sudah ada tutorial, atau di dalamnya itu sudah ada sudah ada petunjuk lah ya, sudah ada buku petunjuk, cuma bahasanya itu pakai bahasa Inggris, dan sedangkan aku nggak terlalu bisa bahasa Inggris loh teman-teman. Cuma saya urutkan saja dari gambar seperti ini, nomor-nomornya, terus perintilannya itu saya tata terlebih dahulu. Ada handle tangan atau handle pintu itu, terus itu ada baut besar, baut kecil, terus juga ada pengaitnya yang ada magnetnya itu lah ya teman-teman ya. Ini jadi saya tata terlebih dahulu biar enak kalau pas waktu ngerakit. Kalau saya baca saya tidak membaca sih, karena saya tidak bisa bahasa Inggris ya teman-teman ya. Kalau saya melihat dari tutorial atau buku petunjuknya itu gampang banget, asalkan sesuai dengan urutannya. Dan untuk perintilannya jangan lupa dimasukkan ke ke tempat wadah gitulah ya, biar tidak berserakan. Kalau nanti ada yang hilang satu saja, itu bisa berakibat fatal ya teman-teman ya. Takutnya nanti kurang, kalau kurang kan malam-malam gini mau carinya di mana? Toko bangunan kan pada sudah tutup kalau malam ya teman-teman ya. Jadi tadi itu saya masukkan ke tempat ke tempat gitu aja wes, ke wadah-wadah biar tidak berserakan. Tips untuk merakitnya adalah yang pertama itu jangan lupa dibaca ya teman-teman ya. Dibaca terlebih dahulu, dimengerti dengan seksama itu di buku petunjuknya, bagaimana langkah yang dikerjakan terlebih dahulu. Terus tips yang kedua, jangan langsung dikencengin ya teman-teman ya, bautnya itu pelan-pelan saja, karena nanti biar pas waktu ada kesalahan itu pas bongkar ulang itu nggak kesusahan gitu loh teman-teman. Jadi ini saya rakit semuanya itu dengan baut yang tidak begitu kencang,
biar nanti bisa dibetulkan kalau memang saya ada yang keliru gitu ya teman-teman ya. Terus yang ketiga tipsnya itu urutkan terlebih dahulu. Oh sebenarnya kalau diurutkan ini tips yang kedua ya teman-teman ya, diurutkan material-material atau apa saja yang harus dirakit terlebih dahulu itu diurutkan sesuai dengan buku petunjuk. Dan yang keempat yang jelas harus dimengerti buku petunjuknya ya teman-teman ya. Kita harus memahami terlebih dahulu buku petunjuknya, caranya bagaimana atau langkah-langkahnya itu harus sesuai dengan urutan lah ya, biar tidak keliru. Kalau keliru ya fatal ya teman-teman ya. Kita harus bongkar ulang terlebih dahulu. Jadi ini untuk pas waktu merakit pakai bautnya itu saya tidak terlalu kencang biar nanti kalau ada kesalahan bongkarnya itu nggak terlalu kesusahan gitu loh ya teman-teman ya. Kelihatannya itu gampang banget, tapi sebenarnya di dunia nyata, karena ini di video ya teman-teman, di video itu cepet ya, karena kecepatannya itu saya tambah biar nggak terlalu lama. Tapi kalau di dunia nyata, kenyataannya saya merakit ini hampir 2 jaman ya, karena dengan direcakan si kecil sih. Kalau mungkin kalau saya merakit sendiri tidak ada gangguan dari si kecil, 1 jam saja bisa cukup. Tapi karena saya juga apa ya, itulah sama momong, jadi ya 2 jaman baru kelar alhamdulillah. Tapi bisa merakitnya ya teman-teman ya, karena saya ini merakitnya sendiri, tidak ada yang membantu. Jadi ini saya untuk apa ya, untuk sampingnya di lemari bagian samping itu saya taruh di sebelah meja saja biar ada yang menyangga. Kalau 2 orang kan ada yang megangin ya teman-teman ya. Jadi ini karena saya sendirian, jadi itu saya taruh saja di sebelah meja. Dari atas terlebih dahulu dibaut, dan tidak terlalu kencang juga bautnya biar enak. Ini ditata seperti ini. Ya gampang lah ya teman-teman ya, kalau kita memang bisa membaca dari buku petunjuk itu, tutorialnya atau buku petunjuk yang ada tadi itu ya gampang banget kok teman-teman. Cuma saya di sini tuh ada kesusahan di tenaga, karena saya kan tidak terbiasa menggunakan engkol kecil atau engkol yang sudah bawaan dari sana yang bentuknya itu agak kayak L itu loh ya teman-teman. Jadi saya kayak panas gitu ya, jari jempol itu panas banget pas waktu merakitnya. Kok engkol, bukan engkol ya teman-teman ya, mohon maaf, tapi itulah obeng kecil ya teman-teman ya. Jadi itu jempolanku itu merah karena itu ya capek ya, banyak sekali yang dibaut. Jadi ya tenaganya lumayan lah ya, disitulah kendalanya ya teman-teman ya. Tapi bisa diakalin dengan dijampel pakai jilbab biar tidak terlalu sakit. Akhirnya di satu sisi sudah selesai juga ya, baut-membautnya sudah selesai, dan ini akan saya berdirikan, akan saya masukkan di bagian belakangnya ya, penutup belakang. Tapi ini kok enggak bisa ya teman-teman ya, ternyata ada kesalahan, yaitu yang paling atas kebalik, yang depan ada di belakang. Jadi ini saya mau bongkar terlebih dahulu. Dan disinilah ya teman-teman ya, tadi kan saya sudah bilang kalau untuk merakit jangan langsung jangan langsung ditekan pas waktu bautnya itu loh teman-teman. Jadi dilonggarkan terlebih dahulu biar nanti kalau ada kesalahan itu bisa diperbaiki dengan gampang ya. Ini solusinya. Ternyata ada saja yang salah meskipun sudah melihat tutorial atau
melihat buku panduan, tapi ternyata pas waktu pemasangan terbalik, yang depan ada di belakang dan yang belakang ada di depan. Jadi kan otomatis tidak bisa memasang bagian di paling belakang atau penutup belakangnya ya teman-teman. Mak-mak kontennya seperti ini disambi-sambi dengan momong si bocil, dan untungnya laptopku sudah sembuh, sudah diservis kemarin, jadi si kecil bisa mainan laptop dan saya bisa ambil video. Kalau sebelumnya kan dia pasti ngereok untuk mengambil handphonenya karena dia pengen lihat YouTube, seperti itulah ya teman-teman ya. Mak-mak konten ya harus sabar karena perjuangannya itu yang luar biasa ya teman-teman. Untuk bagian belakang, penutup belakangnya sudah saya pasang dan sekarang saya mau nutup bagian samping. Yang tadi kan samping kiri dan sekarang samping kanan, ini saya pasang terlebih dahulu baut-bautnya semuanya. Dan ternyata memang bautnya itu sudah pas dari sananya ya teman-teman ya, dari tokonya itu sudah pas hitungannya. Jadi ya untung saja tadi saya masukkan ke dalam wadah biar tidak berceceran ya. Kalau berceceran nanti takutnya hilang satu ya, berakibat fatal. Kurang satu kalau malam-malam begini mau nyari di mana ya kan, enggak ada ya teman-teman ya. Perjuangan banget ya untuk memasang ini pakai pakai obeng yang ukuran L itu loh, yang bentuknya L itu. Panas banget teman-teman tanganku karena tidak terbiasa mungkin ya. Jadi ini saya jampel pakai jilbab biar nggak terlalu sakit. Untuk pemasangan lemari ini memang saya usahakan segera selesai, tidak saya tunda-tunda buat besok hari biar tidak terlalu numpuk di rumah ya teman-teman ya. Dan saya juga pengen rumahku cepet-cepet rapi karena ada stok makanan cemilan atau kue-kue kering yang memang sudah saya beli buat persiapan lebaran ya teman-teman ya. Itu pengen banget segera rapi, segera beres gitu loh teman-teman biar tidak kececeran. Kalau belum ada tempatnya itu kan biasanya itu cuma ditaruh di meja atau di di meja kompor, di tempat sholat atau mushola yang seenaknya gitu loh teman-teman. Jadi aku pengen paling enggak itu kelihatan rapi, meskipun yang dibeli ini, lemari ini menurutku harganya dan kualitasku sudah sesuai lah ya. Saya membeli lemari ini tidak sampai 750.000, kemarin kalau enggak salah 115 apa berapa gitu ya teman-teman ya. Jadi ya sesuai lah ya dengan harganya, tapi bagus kok ya, ini rapi, bahannya itu dari bambu, pengerjaannya rapi dan kelihatan sangat estetik ya bagi teman-teman atau benda-benda semua yang memang seneng-seneng barang estetik atau keindahan yang alami-alami. Ini kan kayak ala-ala Korea ya teman-teman ya, itu bagus banget, worth it lah menurutku ya. Dengan harga segitu kualitasnya juga lumayan lah ya. Yang penting jangan dikasih beban yang terlalu berat karena tidak terlalu tebal, bahannya ini tidak terlalu tebal. Cuma kalau untuk kue kering atau snack-snack kecil itu masih aman. Kalau misalkan dibuat nyimpan toples tidak apa-apa, ini masih aman juga. Cuma kalau untuk menyimpan oven listrik itu menurutku kurang kuat ya teman-teman ya. Jadi tidak teruntuk atau tidak tidak worth it buat oven listrik itu nggak worth it ya teman-teman ya. Kalau blender sih nggak apa-apa ya, nggak terlalu berat, seperti itulah ya teman-teman. Ternyata tadi kan saya sudah masang tutupnya ya, dua lantai dua sap, yang nomor 1 dan nomor 2 itu sudah saya pasang tutupnya, tapi kok kayak ada yang aneh, terus kayak ditutup itu nggak bisa ngeplek, ternyata masih ada baut yang belum dipasang ya teman-teman ya. Itu kayak bukan baut, cuma kayak seperti atom penyangga gitu loh teman-teman. Jadi setelah saya koreksi ya memang benar salah, masih ada pengerjaan yang belum dipasang. Tadi akhirnya saya pasang, saya masukkan, ngeplek ternyata teman-teman. Alhamdulillah banget pemasangan kali ini itu berjalan dengan lancar, dan ini saya kerjakan sendiri ya teman-teman ya. Tapi nanti setelah Pak suami datang saya akan minta tolong untuk mengencangkan baut-bautnya biar lebih kokoh gitu loh ya. Ini sudah kokoh sih, cuma kurang rapet saja bautnya. Semandiri-mandirinya wanita pasti membutuhkan yang namanya uluran tangan Pak suami ya teman-teman ya. Dan aku adalah tipe-tipe orang yang nggak sabaran kalau nunggu Pak suami. Tapi kalau ada Pak suami yang paling nggak bisa buat dianggurin. Kalau ada Pak suami ya kenapa harus dianggurin, kan bisa minta tolong ya biar cepet selesai atau biar lebih kokoh gitu loh ya. Kan tenaga Pak suami lebih kuat daripada tenaga saya
untuk memasang paut yang lebih kencang lagi. Meskipun saya sudah berbuka puasa, tapi ya tetap saja ya teman-teman ya, sekuat-kuatnya wanita pasti ada batasnya, pasti ada batasannya ya teman-teman ya. Nggak semuanya wanita itu mandiri atau independen. Siapa sih yang pengen wanita independen? Ya memang seharusnya memang perlu wanita independen, tapi ya sesekali harus bisa, bukan harus bisa, tapi apa ya, sesekali tuh jangan terlalu independen lah teman-teman, nggak enak juga ya. Oke teman-teman, videonya sudah selesai ya. Ini perakitannya, maksudnya perakitan dari lemari ini sudah selesai. Alhamdulillah banget, bisnisku yang dari dulu itu sudah bisa terwujud untuk tahun kali ini. Sedikit demi sedikit, dari 5.000, 10.000 itu saya tabung, dan ternyata hasilnya mencapai ya teman-teman ya. Meskipun cuma 700, bagi teman-teman yang sudah memiliki uang lebih atau teman-teman yang memang sudah berkelebihan, itu uang 700.000 itu uang yang cuma sedikit. Tapi bagiku, orang yang biasa atau yang memang pejuang, itu ya banyak lah ya teman-teman ya. Uang segitu itu mengumpulkan banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan uang segitu. Buat teman-teman yang baru gabung dengan channelku ini atau baru melihat videoku ini di YouTube, jangan lupa dukungannya ya untuk subscribe agar aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat video. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Mohon maaf apabila ada ucapan atau perkataan yang memang tidak pantas atau yang memang berbelit-belit dan atau memang tidak mudah dicerna. Mohon maaf ya teman-teman ya, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan perkataan yang asal nyeplos saja, karena saya tidak memakai skrip ya teman-teman ya. Saya hanya melihat video dan langsung berbicara seperti itu saja ya teman-teman, karena saya emak-emak yang ngonten itu apa ya, mencuri-curi waktu, maksudnya pas waktu istirahat atau si kecil nunggu tidur terlebih dahulu itu baru saya bisa mengedit suara. Terima kasih ya teman-teman ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan jangan lupa dukungannya untuk subscribe channelku ini agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video. Saya akhiri dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.